Bapak yang baik, biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar tentang PA dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami. Terima kasih Bapak yang baik, amin. Yuk kita buka Yunus yang terakhir. Saya baca, nanti habis itu Marvel dan berganti-gantian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ular yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Nah, ini salah satu kisah yang terakhir daripada Yunus, bahwa sebenarnya dari awal Yunus itu tidak mau datang ke Niniwe dan dia tidak rela untuk menobatkan 120.000 orang yang ada di kota penduduk di Niniwe. Kita bisa bayangkan, nggak pernah ada seumur hidup sampai dengan hari ini ada orang pengkhotbah sehebat apapun, mau Reinhard Bonnke, mau siapa tuh namanya pengkhotbah terkenal, banyak lah ya, Charles Spurgeon, terus Reinhard Bonnke, terus siapa lagi tuh, Billy Graham. Nggak pernah ada sekali mereka berkhotbah, sekalipun khotbahnya berjam-jam, 1 jam, tapi nggak pernah ada langsung bertobat satu kota. Kalau ini langsung Yunus cuman ada sepatah kata doang, hati-hati kalau kamu nggak mau bertobat, maka akan kota Niniwe ini akan ditunggang balikan. Apa artinya? Artinya adalah sebenarnya Yunus ini memang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia adalah seorang pengkhotbah yang paling buruk dalam di dalam semua dari kitab perjanjian, baik dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mau dibandingkan dengan Paulus juga, Paulus nggak ada apa-apanya. Tapi maksudnya nggak ada apa-apanya menobatkan orang. Paulus punya kitab begitu banyak, ya kan, tulisan-tulisan Paulus, jemaat di Korintus segala macam. Tetapi anehnya nggak ada yang bisa menandingi si Yunus. Yunus tidak belajar teologi, dia tidak belajar ilmu berkhotbah. Tapi ketika dia berkhotbah, 120.000 orang, bisa dibayangkan nggak? Kalau 100 orang, 200 orang, ini 120.000 orang. Kira-kira mungkin hampir setengah
Kelapa Gading mungkin ada kali ya semua ketika dia berkhotbah, dan semuanya itu bertobat karena 120.000 orang. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita bayangkan ya, misalnya dia belajar Alkitab, belajar ilmu homiletik, ilmu berkhotbah, itu kita bisa bayangkan orang kalau mau belajar berkhotbah, ini model khotbahnya seperti ini, dia kan cuma bilang tuh ayat keberapa tuh, pasal keberapa yang dia bilang akan ditunggang balikan, ya kan? Kalau nggak salah Yunus 2 ya, apa Yunus 3 ya, Yunus 3 ya, ya kan? Nah, terus dia bilang akan ditunggang balikan. Nah, itu kalau ilmu homiletik mungkin dapatnya bukan cuma C atau D kali ya, mungkin dapatnya F kali ya. Tetapi di sini luar biasanya Yunus bisa menobatkan orang. Rasul Paulus saja nggak bisa kan, semua juga rata-rata nggak bisa. Jadi kalau kita ngelihat di sini sebenarnya Tuhan tuh bekerja, ya ke atas Mas, Tuhan tuh bekerja dengan luar biasa. Karena apa? Karena memang kalau Tuhan yang sudah mau. Jadi konsep yang kemarin saya khotbahin di mimbar ya kan minggu lalu itu jadi begini. Makanya kadang-kadang kita kasihan kalau melihat orang yang tidak digerakkan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Sebenarnya kita nggak bisa mempersalahkan dia. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita cuma kasih tahu saja. Tapi wajib kita kasih tahu terhadap orang tersebut, siapapun orang tersebut, mau dia PA kayak, mau dia lagi ibadah kayak. Tapi masalahnya adalah kalau orang tersebut Tuhan tidak mencari orang tersebut, ini Tuhan nih yang mencari, bukan siapa-siapa. Tuhan yang mencari bangsa Niniwe yang sekalipun jahat, kejamnya keterlaluan, semuanya serba jahat, tetapi Tuhan mencari. Nah, kalau Tuhan mencari pasti berhasil, pasti dia tobatin. Nggak ada yang tidak berhasil. Tetapi kalau manusia yang mencari Tuhan, itu yang jadi masalah. Agama hanya Kristen doang yang Tuhannya mencari manusia. Di agama lain tidak ada Tuhannya mencari manusia, manusianya mencari Tuhan. Nah, jadi kalau saya lihat di sini sih memang konsep dari awalnya memang benar-benar Tuhan tuh ingin bangsa lain selain bangsa Israel, dia ingin untuk ditobatkan. Nah, contohnya adalah si Niniwe. Nah, kalau kita lihat dari situ, berarti harusnya Yunus sadar. Dan kalau kita melihat di sini dari awalnya ini, kita bisa melihat bahwa ternyata Yunus ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya, sebenarnya Tuhan itu kenapa ingin sekali menobatkan Niniwe? Rupa-rupanya penjahat yang paling jahat itu adalah Yunus. Sebenarnya orang yang paling berdosa justru Yunus. Kalau kita ngelihat Yunus itu seperti nabi kan, nabi yang kelihatannya hebat, hidupnya suci, kudus. Tapi justru dia orang pertama yang tidak mau mengampuni orang pertama yang tidak mau mengampuni bangsa lain. Bangsa lainnya itu adalah bangsa Niniwe. Jadi sebenarnya dalam kasus ini kita jelas sekali kelihatan bahwa ternyata rupa-rupanya si Yunus lah yang jadi biang keladi yang harus ditobatkan oleh Tuhan. Niniwe itu adalah hanya bonus. Jadi ini terbalik. Kalau orang selalu ngelihat, aduh Niniwe-nya nih, enggak. Yunusnya yang harus dirapiin sama Tuhan. Jadi orang satu ini adalah orang yang ya kita nggak tahu lah ya, makanya itulah yang namanya kehendak Tuhan. Kita nggak tahu kenapa Tuhan begitu sayang sama Yunus sehingga bisa aja kan dia 120.000 orang diselamatkan, si Yunus mau nggak diselamatkan nggak ada masalah. Tapi kenapa? Yaitu karena kedaulatan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kenapa ada orang harus diselamatkan, satu orang yang lain tidak diselamatkan, yang lain diselamatkan. Kenapa pada kasus Sodom dan Gomora nggak diselamatkan, padahal mungkin juga ada satu orang. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita mengerti bahwa kebijaksanaan, kedaulatan, serta keadilan Allah itu nggak bisa kita pikirkan dengan kepala kita, nggak bisa kita pikirkan dengan logik kita. Kadang-kadang banyak hal yang seperti itu. Coba ya kita masuk ayat ke-1. Jadi kita itu introduction dari sini kita supaya mengerti bahwa Yunus ini itu adalah Yunus yang seperti demikian. Nah, coba kita lihat lagi. Dan ini memang terus-terusan ada di kehidupan Yunus sampai akhirnya Yunus
harusnya Yunus bertobat, tapi kita nggak pernah tahu apakah Yunus juga akhirnya di ujungnya bertobat atau tidak. Tapi Tuhan berusaha. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Jadi orang bertobat dia malah marah. Orang kan harusnya kebalik. Kalau dia tidak bertobat dia marah. Ya kan, kalau ada orang yang nggak mau beribadah, nggak mau apa, itu dia marah. Ini orang beribadah malah orang kebalik ke dalam Tuhan, dia marah. Ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang maha pengasih, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi rupa-rupanya Yunus itu tahu sifat dan karakternya Tuhan. Makanya itu dia marah, dia kesel kalau sampai dia ditugasin ke Niniwe. Sehingga mau nggak mau akhirnya bangsa Niniwe diselamatkan. Diselamatkannya bukan cuma 10 orang, 20 orang. Seluruh kota bertobat. Bisa dibayangkan kan betapa kesalnya dia, orang-orang jahat, orang pembunuh, orang yang suka ngulitin orang yang narik lidahnya. Sampai sebegitu fatalnya, tapi Tuhan tetap mencari. Kenapa? Nah, itu nanti perlu dijawab. Kenapa Tuhan tetap mau menyelamatkan orang-orang Niniwe? Ada behind story apa gitu dia, kenapa bangsa Niniwe itu memang harus diselamatkan? Ayat yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, Yunus nih mengkonversikan. Jadi gini, padahal Yunus itu adalah ciptaan Tuhan atau bukan? Sama-sama ciptaan Tuhan. Yunus ciptaan Tuhan, orang Niniwe itu ciptaan Tuhan. Nah, Yunus berpendapat kalau Yunus berpendapat itu begini, orang kalau salah harusnya dihukum, orang salah tidak boleh diampuni gitu. Nah, Yunus punya prinsip seperti itu, orang salah harus dihukum, tidak boleh orang salah itu diampuni. Ini sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Coba kalau kita melihat ya, kita compare. Ada orang jahat, ada orang hidupnya nggak suka ke gereja, ada orang hidupnya asal-asalan sama Tuhan, tapi dia sukses. Kita akan bilang apa? Wah, yang marah siapa? Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya dia hidupnya begitu-begitu? Kok bisa bagus ya Tuhan? Bahkan lebih ngeri lagi kalau tiba-tiba suatu saat kita mati, dia mati, kita ketemu dia di surga. Nah, kita akan komplain lagi kan sama Tuhan. Tuhan, kenapa si satu orang ini, namanya Andika, namanya siapakah, kok bisa ada di surga bareng-bareng saya? Kita komplain lagi gitu. Karena buat manusia, khususnya Yunus dan kita semua, orang salah itu harus dihukum. Orang benar itu harus baik. Harus dapat berkat, harus dapat mujizat, harus dapat ini, harus dapat itu, harus dapat ini. Orang baik kok, ya kan? Tapi bagaimana ketika orang baik itu menderita? Banyak nggak orang baik yang miskin? Banyak nggak orang baik yang sakit, nggak berkesudahan? Ada yang sakit kanker, ada yang sakit jantung, ada yang sakit macam-macam dah gitu ya. Nah, itu banyak sekali orang sakit kanker, sakit jantung, ya kan, sakit apa? Padahal orangnya orang benar, orang baik gitu. Bahkan banyak sekali yang hari-hari ini saya dapat konseling gitu ya. Dia tanya, sebenarnya salah saya apa sih? Saya pasangan hidup suami istri benar, nggak pernah selingkuh, nggak pernah korupsi, hidup benar dari susah sampai akhirnya jadi lumayan, berada, nggak kaya sekali. Tapi tiba-tiba anak pertamanya yang wanita, mungkin sama keluarganya Grace, maksudnya cewek semua, dia cewek semua. Keluarga yang pertama baik-baik, nikah di gereja, diberkatin Tuhan, tiba-tiba suaminya ninggalin. Bukan karena sakit, tapi ninggalin aja. Nggak tahu dia kawin lagi atau nggak tahu ya, kita nggak tahu. Begitu juga dengan yang kedua, sama lagi, udah baik-baik gitu ya, tiba-tiba
bercerai aja begitu. Kan kita jadi bertanya-tanya, ini siapa sih yang salah? Ada apa sih ini gitu? Kenapa orang benar loh. Bukan saya tahu banget kehidupannya itu orang benar gitu, bukan orang yang asal-asalan. Konsep kekristenannya juga benar ya, kita nggak tahu ya selebihnya itu sama Tuhan. Tapi di sini kita melihat Yunus ingin sekali memberitahukan Tuhan dan mengajari Tuhan bahwa Tuhan ini kalau yang salah Tuhan hukum dong, kalau yang benar kan rule-nya begitu. Coba kita rela nggak kalau suatu saat ada teman kita nggak pernah PA, nggak pernah ibadah, tiba-tiba kehidupannya waduh enak, semuanya mantep, diberkati Tuhan, ya kan? Kita komplain nggak kira-kira? Kita bilang dalam hati kita ya, mungkin kita nggak komplain langsung, wah ini kayaknya Tuhan nggak adil nih, ya kan? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Makanya Tuhan jawab di ayat keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kenapa Tuhan sampai ngomong seperti itu? Kenapa Tuhan sampai berbicara seperti itu? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan sampai bilang layakkah engkau marah? Ini belum yang ke bawah ya, ini baru yang ke atas ya. Masih Yunus tuh masih kesel, hatinya masih marah. Tuhan kasih tahu, kenapa engkau marah? Layakkah? Oh, ini bukan ditanya loh, kenapa engkau marah? Layakkah? Gitu loh. Ya, sekarang kita logiknya begini aja. Kita punya pembantu atau kita punya budak yang kita bayar setiap hari, kita kasih makan setiap hari, kita kasih ini itu semua lengkap. Kehidupannya lengkap. Kalau Tuhan malah lebih luar biasa lagi, kasih napas, kasih kehidupan, kasih ini. Kita itu manusia ciptaan, bukan pencipta. Nah, kalau kita manusia ciptaan, artinya apa? Ya itu suka-sukanya Tuhan. Kalau kita juga sama, kita punya budak, apalagi ini baru budak ya, apalagi kalau kita bikin sendiri gitu ya, mainan atau apa, kita mau rusakin, kita mau apain, itu kan atas kebijaksanaan kita, atas kita punya otorisasi gitu. Jadi urusan kita lah kita mau seperti apa kayak gitu kan. Nah jadi Tuhan bilang seperti itu, layakkah engkau marah? Nggak layak sih harusnya gitu kan. Jawabannya sebenarnya simple, tidak layak. Yunus itu marah. Nah akhirnya Yunus telah keluar, nih perhatikan nih baik-baik ya. Yunus telah keluar, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah ini nabinya, nabi nabi yang nggak bertanggung jawab, nabi yang kira-kira masih mengharapkan Tuhan untuk menghukum kota Niniwe. Kenapa? Sekarang gini logikanya. Kenapa Yunus gak tinggal di dalam kota Niniwe? Ya pertama mungkin dia memang benci sama bangsa Niniwe. Yang kedua, dia takut kalau dia tinggal di kota Niniwe, dia takut kena hukuman. Ya dong, kalau Tuhan nurunin air bah, Tuhan nurunin api kayak Sodom dan Gomora, Yunus ya ikut angus. Tapi ini enggak. Yunus pergi ke atas gunung, Yunus pergi ke daerah timur, jauh dari kota Niniwe. Di sini kan dikatakan Yunus telah keluar, ya kan, meninggalkan kota itu, dan dia tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Jadi dia ngediriin pondok kecil lah gitu ya, yang penting bisa berteduh. Dia kan, terus dia menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Tahu nggak apa yang Yunus lakukan di sini? Yang Yunus lakukan di sini, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau sekiranya mungkin, ya udah deh hancurin aja dah. Dan Yunus masih menunggu Tuhan menghukum kota Niniwe. Kalau dari kisahnya dia nunggu kan, dia menunggu dia menantikan apa yang terjadi atas kota itu, dan dia berdoa jangan sampai Tuhan kasih selamat satu kota ini. Ternyata rupa-rupanya Tuhan itu memang sayang terhadap kota Niniwe. Makanya ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak, pohon biasa jangan jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar nggak terlalu panas, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Nah, Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu.
Coba saya mau tanya. Nah, kita mesti diskusi dari sini. Kenapa Yunus bersukacita hanya gara-gara satu pohon yang tumbuh sementara dia lagi duduk atau lagi bersantai? Kenapa? Coba ada yang bisa jawab, ada yang bisa ini, kita diskusi. Kenapa sampai dia sangat, coba dibaca, Mbak Deborah dibaca, Yunus sangat bersukacita nggak di situ? Bukan cuman bersukacita loh. Dia anggap ini sebagai sign dari Tuhan kalau Tuhan mengabulkan doanya dia kan. Oh, doanya dia enggak, doanya dia mau bikin Niniwe mati. Iya, dia maksudnya dia nganggap itu kayak, oh berarti Tuhan setuju nih sama saya. Enggak juga. Enggak ada hubungannya antara korelasi Tuhan kota Niniwe dengan dia lagi duduk di situ. Apa yang bikin dia bersukacita? Coba ada yang bisa jawab? Apa yang bikin Yunus tuh sangat bersukacita? Coba. Coba dipikir, apa yang bikin Yunus bersukacita? Kita bayangkan sama diri kita deh, coba. Ya Tuhan masih sayang sama Yunus. Ya tapi kayak dibaik-baikin itu. Iya. Mungkin di sini kan awalnya kan yang di ayat 3 Yunus bilang cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah mungkin itu ada korelasinya juga di mana kan ini kan lagi dia ada di timur ya, di ayat 8 bisa dibilang ini dia panas dan terik. Mungkin di korelasinya di ke-6 itu lebih ke arah karena dia panas dan terik, mungkin kayak kiranya Yunus nih lagi di tempat yang panas yang kayak bisa mati, beneran mati. Nah tapi tiba-tiba ada pohon yang menaungin dia yang sekiranya kayak bisa ngelindungin dia. Mungkin itu kali, mungkin itu bisa dikira Yunus tuh kayak ini tanda dari Tuhan. Yang tadi awalnya di ayat 3 ini mati atau hidup, ternyata mungkin kata aksi dari Tuhan harus hidup gitu si Yunusnya itu. Nah coba yang lain lagi. Yang lain lagi? Ya itu juga lumayan, tapi yang lain lagi ada nggak? Itu simpel ya, karena dia panas, ada pohon dia senang kan. Diadem ya udah itu aja. Pohonnya cepat kayak gitu, dia kayak seperti ada pohon, dia panas, pohon dia senang udah diambil lagi itu ngamuk. Iya, kenapa sampai dia bisa seneng sebegitu sangat bersukacita? Di ayat yang kelima kan dia bilang Yunus telah meninggalkan kota itu dan tinggallah di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia lagi duduk lagi menantikan. Ada pondoknya itu ini juga, iya kan, makanya orang gigong juga. Naungin dia kan. Nah, Naungin dia juga. terus Ada pohon lagi. Mungkin itu pohon akan menghancurkan dan ini. Nah, makanya korelasinya kan ada pondok, dia diam di bawah pondok juga udah adem. Ada lagi pohon, ya kan, nggak terlalu banyak pengaruh kalau menurut saya. Kalau menurut saya secara pribadi ya, kecuali dia nggak punya pondok, dia duduk di tengah padang gurun, pohon itu tumbuh. Nah, itu baru, itu masuk tuh, Fel. Ini kenapa nih? Harus nungguin itu kota dia mau diapain lagi gitu kan. Tiba-tiba ada kejadian nggak unik lah, maksudnya kalau yang nggak mungkin terjadi tiba-tiba tunggu semalam kan gitu kan ceritanya. Ya apa? Apa gitu? Masih dijawab ini. Iya gitu kan. Oh, Mbak Grace apa? Kalau aku ya sama sih kayak mengasihi, kayak kan si orang-orang di Niniwe ini kan berbuat jahat nih, kan berbuat jahat. Nah si Yunus juga kan lagi itu marah-marah ke Tuhan, kan sebenarnya dia nggak punya hak dong untuk marah-marah dan dia kayak melakukan dosa gitu nih. Nah pas si kota Niniwe ini dikasih pengampunan sama Tuhan. Nah, si Yunus pas lagi marah-marah juga Tuhan kayak ngasih, nih lu kan lagi neduh di sini kan kayak lagi panas gitu, ya udah saya kasih kamu kayak ini pohon itu, jadi kayak yang tanda Tuhan mengasihi si Yunus aja sih walaupun udah. Kalau kita ada di tempat Yunus,
Seneng nggak sih kira-kira? Menurut saya sih nggak juga. Sekita nih, ya kan, udah kesel-kesel, ya kan, ninggalin jauh-jauh nih kota Niniwe, kita duduk, bangun pondok, udah ada dong pondok, kayak rumah kecil lah gitu ya. Terus hanya gara-gara, coba deh kita refleksiin ke diri kita gitu ya, kita pikirin, hanya gara-gara pohon tumbuh, kok kita bisa seneng? Padahal kan pohon juga banyak gitu loh, ya kan? Apa? Sebenarnya dia kan berharap kalau Niniwe diapapun ya. Niniwe atau apalah gitu kan. Makanya dia nunggu nih, dia mantau-mantau dari mana. Nah iya, terus tiba-tiba numbuh kan, nah terus tiba-tiba nunggu, nah ini sign nih bahwa doa dia itu dijawab gitu. Dia tiba-tiba besok bilang, Pak, gue mainin nih hari ini. Ya udah nggak. Iya kan, dia kayak dimainin. Sebenarnya kan ada satu esensinya nih sebenarnya di sini. Si Tuhan ini numbuhin pohon ini supaya di bawah-bawahnya kan dijelasin jadi peran apa sih bilang oh ini sayang tapi kenapa ya maksudnya Tuhan mau bilang saya juga sayang sama ini karena makanya sih. Dia ada dua persepsi yang berbeda, persepsi, maksudnya nggak ketemu nih antara pikirannya Allah yang mau ngasih tahu Yunus dengan Yunus yang bersuka cita. Gimana coba Davin Kak? Nah iya, sebenarnya apa? Coba. Hah? Kayak gitu gimana? Pohonnya? Coba misalnya kamu di rumah tiba-tiba muncul di depan rumah kamu pohon, kamu seneng? Iya kan? Kecuali di rumah kamu numbuh pohon duit. Nah, ada pohon terus tiba-tiba duit 10 ribuan, 100 ribuan, seneng nggak? Seneng. Ini pohon biasa. Tapi kan itu kayak terjadi tiba-tiba saat dia lagi menginginkan sesuatu gitu. Jadi kayak bisa aja ngangkut itu. Related nggak? Yang diinginin apa? Bangsa Niniwe-nya mati kan? Hancur kan? Apa hubungannya sama pohon? Coba logik. Nggak ada hubungannya kan? Itu bukan masalah pohon atau binatang, tapi masalah keajaiban itu tiba-tiba bisa tumbuh pohon sekejap itu. Nah, hal-hal yang keajaiban itu yang menjadikan dia yakin bahwa doa saya dijawab, dulu bisa dijawab. Ya makanya itu apa? Apa itu yang bikin dia tuh sukacita? Gampang kok. Jawabannya simpel kalau kita pikirin. Apa? Simple banget simple, dan itu terjadi sama kita semua. Kalau kita lagi misalnya gini ya, kita lagi menginginkan sesuatu tapi tiba-tiba Tuhan nggak jawab, ternyata dikasih yang lain dan sifatnya seperti itu, nah itu pasti kita senang. Ayo, apa nih? Depannya M. Mujizat. Nah, iya kan? Jadi Yunus itu ngelihat, waduh, ini luar biasa nih gitu kan. Di tengah, coba lihat, kayak kita udah bilang, aduh kita udah hopeless lah. Tiba-tiba ada mujizat terjadi gitu kan. Mujizat tuh dalam arti kata, dia lihat nih. Nah, kamu bisa kita bisa bayangin nggak semua? Mana ada sih pohon yang bisa tumbuh dalam sehari gitu kan, dalam kayak film-film gitu kan. Nah, tapi dia sebenarnya dia sangat bersukacita tuh bukan bersukacita karena Tuhan tuh baik. Dia cuma tahu bahwa saya ini seorang nabi yang harusnya dihargain sama Tuhan. Gitu. Harusnya diikutin kemauannya, dihargain gitu kan. Bukan doanya dijawab juga, doanya kan nggak dijawab sama Tuhan. Tapi paling tidak ada rasa respectful sama Yunus gitu, ada rasa penghargaan. Itu sebenarnya yang Tuhan, saya lagi bangun ini tiba-tiba ada mujizat bangun. Memang benar apa yang dikatakan Ferry. Dia juga berpikir, mungkin pikiran yang kedua dia berpikir, wah ini dia nih, jangan-jangan besok nih habis pohon tumbuh bangsa Niniwe di bumi hanguskan nih gitu. Habis pohon tumbuh bangsa Niniwe di bumi hanguskan. Nah, jadi di sini memang kita juga bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini memang nggak bisa kita prediksi. Yunus nggak pernah prediksi juga kan si bangsa Niniwe diselamatkan. Dia nggak pernah prediksi bisa tiba-tiba ada pohon numbuh deket dia kan, di kepala di atas dia, lewatin kepala dia.
Coba kita lanjutin ayat yang berikutnya. Habis pohon numbu apalagi nih? Ya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, ini sangat kental nih. Ini sangat kental, pengajaran ini sangat kental. Allah yang mencari manusia, Allah yang berperan. Bukannya kita yang berperan kepada Allah. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing itu matahari baru terbit ya. Nah, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu. Menggerek tuh maksudnya apa namanya, supaya dia tuh habis gitu ya, sarinya disedot, sarinya habis sehingga layu, ya kan? Tumbuh dalam sehari, layu dalam sehari. Itu sebenarnya sign apa dari Tuhan? Tumbuh sehari, mati sehari. Bahwa dia berdaulat. Bisa Allah berdaulat, tetapi apa? Yang seperti pengkhotbah katakan kan, hidup ini seperti uap yang hari ini ada, besok tiada. Yunus harusnya menyadari itu, dan itu semua dibuat sama Tuhan. Hari ini ada, besok nggak ada. Besok nggak ada, hari ini ada. Makanya itu kita jangan terlalu sayang sama segala sesuatu, ya. Jangan terlalu sayang sama pacar, jangan terlalu sayang sama sama siapapun gitu, karena hari ini ada, besok belum tentu ada. Kalau hari ini ada, besok masih ada, ya puji Tuhan. Besoknya lagi juga belum tentu ada. Ini sebenarnya Tuhan tuh ingin ngajarin sama Yunus, ini semua saya punya, ini semua, dan mungkin Yunus ya kesel kali ya. Kenapa kesel kira-kira? Kayak dimainin sama Tuhan. Siapa yang pernah merasa dimainin sama Tuhan nggak? Pernah nggak seperti Yunus? Sehingga kita berpikir yang negatif tentang Tuhan. Dia ini sudah benar-benar nih. Jadi waktu itu dia sudah sangat bersuka cita nih. Wah, ini Tuhan kayaknya mihak ke dia nih. Itu sebenarnya yang Yunus tahu. Tuhan tadinya berlawanan sama dia, ya. Akhirnya Tuhan memihak dia. Kayak dia kasihin pohon kan, berarti Tuhan udah memihak ke saya lagi nih. Waktu besok hari dia bangun, pohonnya digeret sama ulet, mati lagi. Dia komplain lagi sama Tuhan. Waduh, ini kenapa begini nih, gitu kan? Nah, terus ayat yang ke-8 dia bilang apa? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. 2 kali loh dia minta. Sebenarnya bukan 2 kali, sebenarnya mungkin udah beberapa kali, 3-4 kali ya. Dari dia nyemplung ke dalam dia mau diminta dilemparin kan, dia udah pasrah, mati aja deh. Nggak mati juga gitu. Lalu Tuhan mau bilang dia nggak mati, ya nggak mati gitu. Mau dia sampai ke laut kayak kemana, nggak mati. Jadi ayat yang ke-8 apa nih kira-kira? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Matahari terbit dari mana? Dari barat atau dari timur? Dari timur ke barat. Hebat ya Tuhan ya. Tahu nggak hebatnya di mana? Hebat-hebatnya Yunus bisa perginya ke timur. Kenapa dia nggak pergi ke barat? Tuhan tuh hebat. Ya, maksudnya dia tuh taruh di hatinya si Yunus ya. Oke deh. Jadi gini, pelajarannya yang berharga gini. Sekalipun kita marah, kan dibilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Sekalipun kita marah, sekalipun kita kabur, Tuhan tuh tetap ada. Kalau emang dia mau cari kita ya. Tapi kalau dia nggak mau cari kita kabur, ya biarinin aja gitu. Itu nama tandanya dia nggak mencari kita. Jadi artinya apa? Di sini jelas nih, sejelas-jelasnya bahwa apapun yang Yunus
mau lakukan, mau lari kemana, udah ada Allah di sana dan rencana Allah itu nggak pernah gagal. Dia disuruhnya kemana? Ke timur. Hatinya kepengen ke timur. Nah di timur matahari terbit, panas, pohonnya mati lagi kan, panas, kepalanya kena kepanasan, panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, mungkin juga kehausan segala macam. Dan dia bilang, lebih baik aku mati daripada hidup. Pernah nggak dari antara kita, Deborah, Grace, Monique, semua, siapa? Si Davinka, Joe, Fieri, Marvel, pernah nggak kita kepengen, udah deh mati aja deh, ini udah nggak sanggup nih. Semua persoalan berat, segala macam. Suatu saat pasti kita akan mengalami hal seperti itu. Pasti. Merasa nggak nyaman, merasa nggak ini, akhirnya kita kepingin mati. Coba kita lanjutkan ayat 9 ya. Lalu tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kira-kira Yunus ini nggak sama Allah? Ini orang nabi paling bandel sedunia ini. Nabi yang paling berani ngelawan Tuhan, nggak ada satu orang nabi pun bilang begini. Misalnya ditanya sama Tuhan kan, jangankan sama nama Tuhan, kita sama orang tua atau sama orang yang lebih senior kan pasti kita nggak enak kalau bilang, kamu marah ya? Iya saya marah gitu. Enggak kan? Berani nggak gitu? Hah? Kayak gitu sih ada. Iya, tapi maksudnya, nah itu makanya si Yunus yang nggak datang kan? Enggak, makanya itu apa namanya? Ini perbuatan apa ya? Kalau saya bilang ini sebenarnya Yunus ini tahu. Jadi gini, Yunus itu tahu bahwa dia tuh disayang sama Tuhan. Karena dia disayang sama Tuhan, dia berani argue, dia berani berantem, dia berani ngata-ngatain, maksudnya dia berani fight sama Tuhan. Layakkah engkau marah? Terus Yunus bilang apa? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Karena dia tahu kalau ribut sama Tuhan pasti mati gitu loh. Layaklah aku sampai mati juga aku nggak masalah. Nah, kalau kita ngelihat di sini sampai dengan ayat 9, coba. Kenapa sebenarnya Tuhan udah menyelamatkan kota Niniwe belum? Sampai dengan ayat 9. Sudah. Kenapa dia nggak sikat aja si Yunus sampai mati? Ngerti nggak? Kenapa? Ya dong, misalnya kalau kita kan pikiran manusia, berapa tadi? Berapa ribu orang? 10.000 orang udah selamat. Ya tinggal satu. Mau mati kayak mati dah gitu kan? Karena Tuhan adil. Bukan, karena Tuhan adil. Karena Yunus mau mati mungkin nggak dikasih mati. Itu yang salah. Jadi karena dia ngelawan kan, kalau bisa dikasih mati enak, permintaannya dikabulkan. Tapi kan nggak semudah itu, maksudnya kayak yang ribuan orang aja berbuat dosa sampai sekarang itu diampun, masa Yunus cuma gitu doang? Maksudnya bukan kayak gitu doang, bukan kayak gitu, maksudnya kayak ya gitu, tapi nggak diampunin. Coba kalau kamu punya adik atau nanti kamu punya anak kamu ngelawan begitu. Sampai ngelawan bener loh, bukannya ngelawannya main-main. Misalnya, ayo mama, marah. Saya juga marah sama mama. Gimana kamu? Kamu pengen gaplok aja kan? Bener ya? Kalau perlu dipites kan, bener nggak? Ayo, bener nggak, Grace? Bener nggak aja? Punya anak begitu, marah nggak kita? Nah di sini sebenarnya Tuhan mau kasih lihat ke Yunus, ke semua, ke kita. Ini sebenarnya dia mau kasih lihat bahwa dia tuh Allah yang bukan hanya adil, tapi dia Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mau nyelamatin. Jadi apapun yang kita pikirkan tentang orang, kadang-kadang nggak sesuai. Jadi Yunus ini sebenarnya sama seperti di Perjanjian Baru katakan, bisakah engkau melihat selumbar balok kecil gitu ya, tapi ada balok di depan mata kita.
balok gede-gede. Kita ngelihat orang ngelihat balok begitu kan gede, jadi nggak kelihatan gitu ya kesalahan orang segala macam. Padahal dia mungkin lebih salah lagi dari orang seperti si Yunus ini. Kalau kita compare Yunus sama bangsa Niniwe, ininya lebih berat mana? Kemungkinan besar Yunus. Kenapa? Dia udah tahu. Karena diterang. Karena dia nabi, dia nabi, Nah, terus apa lagi? Nantang Tuhan, nabi. Terus ada yang paling konyol satu. Apa? Coba Deborah. Kenapa? Apa bedanya? Kenapa saya bilang lebih mendingan bangsa Niniwe daripada Yunus? Itu nabi itu kan asal menyelamatkan orang, dia tuh nggak mau orang diselamatkan. Nah, itu ya oke. Tapi ada lagi nih yang lebih. Kalau bangsa Niniwe dia salah, terus dia bertobat. Nah, itu. Bangsa Niniwe dia salah, dikasih tahu satu statement, ketakutan semua, langsung bertobat. Grace, Deborah, Monik ya kan di rumah, si Davinka, Joe, Marve belum tentu dikasih tahu, belum tentu bertobat. Malah bisa, nggak bisa nih begini. Padahal bangsa Niniwe dikasih tahu begitu aja bertobat. Yunus tuh udah, menurut saya Yunus kadar kurang ajarnya sama Tuhan tuh udah keterlaluan. Pertama, oke lah dia kabur ya, oke, itu dia punya alasan. Kedua, dia nantangin Tuhan. Kenapa dia nantangin Tuhan? Dia tidur aja santai kan di bawah itu kan. Padahal itu dia udah nggak takut mati. Kalau orang takut mati, waduh ini kapal begini kita udah panik kan. Dia malah nggak panik karena emang dia mau mati gitu loh. Jauh-jauh nih sama Tuhan. Makanya dia pergi ke negara asing yang nggak ada Tuhan, seakan-akan nggak pernah dijangkau Tuhan. Dan dia nantang sama Tuhan. Ya udah, coba akhirnya dilempar kan. Nah kan bener. Jadi ini Yunus nih pinbo sebenarnya, kadang-kadang pinter-pinter bodoh, tapi dia kebanyakan bodohnya. Jadi sebenarnya Yunus tahu bahwa dia nggak akan mati gitu. Dia mungkin udah punya feeling, ini saya nggak bakal mati nih walaupun ngelawan Tuhan. Dia ngelawan Tuhan, masuk ke dalam perut ikan, dia keluar lagi. Dia ngelawan ini, dia lolos lagi. Ini dia lolos lagi terus kan. Nah, iya kan. Terus apa lagi nih yang terjadi? Jadi lalu jawabnya selayaknya lah aku marah kan. Nah, makanya kita ini hati-hati, nggak boleh segala sesuatu kita marah. Kadang-kadang kita marah, kita iri, kita kesel terhadap orang yang nggak ada relasinya sama kita, terutama cewek. Kenapa wanita? Coba misalnya Deborah gitu, ngelihat ada orang baru datang ke gereja ini, atau ada teman baru. Temennya cantik, temennya luar biasa, tinggi, cantik, putih, keren, cewek-cewek pada suka, cowok-cowok pada suka. Ngiri nggak kamu? Ini kan ada perasaan bagaimana gitu kan? Kadang-kadang kita marah akan situasi dan kondisi seperti itu, ya kan? Davinka coba, merasa ada saingan nggak, Grace? Iya kan? Ada orang yang lebih keren, lebih ini, pasti kan kamu melihatnya kan pasti begini kan, dari atas sampai bawah gitu kan. Waduh, ini orang, abis itu orang ini lagi kan ramah, deket, pintar, ya kan. Waduh, ke semua orang bisa bergaul. Kamu merasa gimana? Atau kamu punya pacar kan, ya kan. Nah, terus di pacarnya itu tiba-tiba ada cewek lain ngobrol bareng-bareng, lebih cakep, lebih keren, pasti kamu kan kesel. Waduh, kadang-kadang kita kesel terhadap yang sebenarnya kita nggak perlu kesel. Yunus kesel, ngapain Yunus kesel? Orang yang diselamatkan orang, yang nyelamatin juga Tuhan kok, bukannya si Yunus kok. Ngapain kita kesel sama orang? Kan kali-kali kita gitu, tuh orang hebat ya, karirnya maju ya, kok saya begini-begini aja ya, gitu loh. Duit saya kan cuma segini-segini aja loh, nggak bisa lebih hebat dari orang itu. Seringkali kita kesel terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, karena memang itu udah urusannya Tuhan, bukan urusannya manusia. Di sini Yunus tuh marah dan akhirnya ya seperti itu. Terus akhirnya Allah berfirman apa? Ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang terhadap pohon jarak, kepada pohon jarak itu,
yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam saja. Mau ngapain kita ngiri sama orang? Ya orang itu nyari duit sendiri, dia beli lipstik sendiri, dia beli parfum sendiri, dia cantik-cantik sendiri. Seringkali kita iri, seringkali kita dongkol, seringkali kita kesel. Waduh, kita merasa tersaingin. Padahal sebenarnya kalau dari pelajaran Yunus ini jelas sekali dikatakan bahwa nggak mungkin engkau tidak berjerih lelah. Tuhan menumbuhkan sesuatu, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Tuhan semua. Manusia dibuat sama siapa? Sama Tuhan. Apa tuh namanya, meja, bangku, ini cuma berubah bentuk aja kan. Ini asalnya dari apa? Kayu asalnya dari pohon asalnya dari Tuhan. Besi juga sama. Besi juga kan dari tambang-tambang besi kan, baru bisa dibuat besi yang dibentuk begini-begini. Manusia mah nggak pernah bisa menciptakan, manusia hanya bisa merubah bentuk saja. Dia bukan pencipta, tapi adalah pembuat. Setelah diciptakan dia membuat segala sesuatu. Jadi sebenarnya dia hanya recreated, bukan create dari awal, tapi dia hanya recreated. Nah, yang terakhir kita baca apa lagi nih? Bagaimanakah tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Tuh. Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Di sini Tuhan mau memperlihatkan dan membuat Yunus itu mengerti bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Jadi ini sebenarnya lebih juga banyak konsepnya kepada konsep pengampunan. Ini paling penting di pengampunannya. Kenapa? Sebab kelihatannya Yunus sampai dengan terakhir pun dia nggak punya inisiatif untuk mengampuni orang lain. Karena kejadiannya itu bukan kejadian di luar daripada orang tuanya mereka atau kakek buyutnya, tapi ini terjadi sama kakek buyutnya. Jadi di sini jelas bahwa konsep mengampuni ini nggak main-main. Jadi kalau suatu saat Grace, Davinka, Deborah, terus siapa namanya, Joe, Ferry, Marvel, itu mesti benar-benar punya konsep pengampunan yang total. Karena tanpa itu hidup kita nggak akan pernah benar. Kenapa harus total? Jadi kita misalnya suatu saat ada orang berbuat jahat sama kita nih seperti ini, memang nggak gampang. Ya kan, kayak yang saya cerita kemarin, pengarang lagu Bapa Sentuh Hatiku. Dia pada umur 12 tahun diperkosa, ya kan, kurang lebih 15 tahun sampai dia umur 27 tahun. Akhirnya anak ini jadi gila setelah umur 27 tahun, punya anak pula lagi. Hasil daripada perkosaan itu punya anak, gila lah dia. Akhirnya dia dikerangkeng kan, dikerangkeng di belakang kayak kandang anjing, dibikinin, dirantai, ya kan, nggak bisa keluar, dikasih makan doang. Nah, ujungnya nggak tahu bagaimana, itunya karatnya rantainya berkarat, dia bisa lepas. Dia samperin bapaknya pikir waduh mau dibunuh nih dia nih. Tapi sebelum dia sampai ke bapaknya udah mau ngebunuh, ada Tuhan lah, Tuhan Yesus yang tampil lah ya di depannya. Akhirnya dia tersungkur minta ampun. Pas dia masuk ke bapaknya, diampunin bapaknya. Ya udah, sampai hari itu lepaslah pengampunannya sebelum bapaknya meninggal. Nggak gampang kalau kita ngelihat ini, bukan asal ngomong cuman seberapa menit, tapi itu kejadian dari 12 tahun sampai 27 tahun, 15 tahun, tidak mudah, tidak gampang. Jadi ini sebenarnya pelajaran benar buat kita semua bahwa kalau kita jangankan gitu, kita dipukul sama orang tua aja kan mungkin hati kita berbekas sampai sampai lama.
apalagi kalau sampai diperkosa. Kira-kira bagaimana tuh Deborah? Ini jenis pengampunan yang sudah levelnya benar-benar luar biasa, nggak main-main. Jadi ya ini ingin mengingatkan juga buat kita. Ya Yunus juga sama, walaupun mungkin nggak terjadi di diri Yunus, tapi terjadi di orang tuanya, dikulitin lah, disiram lah, dicabut lah, apa namanya, lidahnya, ya kan, semuanya dikulitin, cabut kuku-kukunya semua sampai mati gitu kan. Nah jadi ini memang dua pelajaran yang utama, bahwa kita tahu Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Yang kedua, kalau Tuhan mau menyelamatkan, bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, kalau kita masih bisa mendengarkan PA, kalau kita masih datang beribadah, kalau kita masih bisa datang doa malam, itu semua bukan karena kita. Jadi jangan salah ya. Makanya kita tuh kasihan kepada orang-orang yang nggak mau beribadah. Kita tuh kasihan orang-orang nggak mau beribadah, sekalipun cuman online, ya kan? Masih juga nggak mau beribadah gitu kan? Itu menurut saya ya memang Tuhan nggak memilih dia untuk datang beribadah saat itu. Jadi kalau orang datang ke gereja itu benar-benar anugerah Tuhan untuk dia punya semangat untuk datang. Karena kalau tidak, ya memang tidak dipilih Tuhan untuk dia datang. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Kalau sekali waktu oke, 2 kali waktu oke, tapi kalau sampai berlama-lama, Tuhan nggak pernah lagi memilih kita, nggak berbicara sama kita, gimana kira-kira? Kita tuh nggak ada perasaan lagi, udah nggak ada perasaan lagi sama Tuhan, udah dingin, udah hambar. Emang itu lagi, memang Tuhan membiarkan kita, biarin mau baca Alkitab nggak baca Alkitab sebodoh, udah silakan hidup dengan hidupmu sendiri, silakan gitu kan. Nggak mau datang ke gereja, silakan. Karena buat Tuhan memang dia nggak pilih, emang dia nggak mau panggil. Nyangkut ya di situ. Salah. Salah. Apa? Salah. Bukan di sini. Iya, kurang lebih begitu ya. Yang Yunus jadi diakhiri dengan kisahnya yang Yunus pasal terakhir. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir, kira-kira apa yang kita dapat? Ayo, ada yang ini nggak? Summary-nya apa? Kasih Tuhan yang Kesimpulannya? kasih, tentang kasih Tuhan dalam mencari umat. Bukan itu ya nabi yang tahu segala-galanya, tapi tetap dicari sama Tuhan, masih dicari sama Tuhan. Kasih untuk menyelamatkan. Terus apalagi pelajaran yang berharga? Ada nggak Grace? Atau dari ujung sampai ujung itu apa ya? Kasih yang menyelamatkan, ya bisa. Apalagi? Rafael? Pelajaran sih ya, kayak kalau misalkan kayak kita berkehendak atau berencana gitu, terus nggak sesuai sama kenyataan kita, nggak sesuai sama mau Tuhan, kayak kita langsung pasrah, langsung kayak marah-marah ke Tuhan gitu kan, kayak terus kayak bahkan Yunus ini kayak sampai kayak mau mati gitu kan, karena apa yang dia rencanakan, apa yang dia kehendaki nggak sesuai sama dia. Itu sih yang aku dapat, kayak ya jangan gitu. Iya, jadi maksudnya segala sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan kehendak kita, jadi akhirnya jadi kehendak Tuhan, gitu kan? Kasih yang menyelamatkan bisa benar. Terus kalau ini Deborah atau Marvel, Ferry,
sama si ini Davinka? Salah nama Tuhan, salah nama Tuhan. Kan Ini masalah nama Tuhan ada apa sama juga. Tahan. Ini kan bisa karena dia kesel, dia kan tuh orang kalau kesel dua pilihannya dia mau melawan tadi diam aja deh. Kalau dia melawan kan? nah, jadi pelajarannya apa tuh? Jangan melawan tuh kan. Ya gini melawan. Ketaatan. Jangan melawan Tuhan. Ya udah harus pasrah gitu, maksudnya melawan aja. Harus ikutin maunya gitu ya. Kita sama gitu. Terus ini apa lagi? Jadi apa lagi sih ini Davinka? Ayo dong punya kesimpulan sendiri. Berry udah, Monique si Grace udah, si Joe udah. Tuhan bisa melakukan segala cara untuk menjadikan Tuhan bisa melakukan segala cara untuk menjadikan menjadikan bahasanya kan Untuk merealisasikan rencananya. iya oh iya bingung sendiri. Terus Novel? Apa lagi, Pak? Pengampunan. Hah? Pengampunan. Pengampunan. Pengampunan dari Yunusnya mungkin ke terhadap apa namanya kaum Niniwe. ya kaum Niniwe, atau bahkan juga pengampunan dari Tuhan yang ke Yunus yang sudah walaupun dia udah melawan, menentang, tapi si Tuhan tetap mengasihi dia kayak tentang mengampuni terus Yunus. Jadi ada kasih yang menyelamatkan, ada pengampunan, ada apa? Tuhan yang tidak perlu atau tidak boleh dilawan. Terus tadi Grace apa? Tidak ini apa? Kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku gitu kan. Terus kalau si Davinka tadi apa? Tuhan bisa melakukan segala cara Untuk apa? Merealisasikan rencananya. iya Ya, oke, Tuhan bisa melakukan segala macam cara. Terus Deborah apa? Kalau dia bilang ketika Allah itu Allah yang berdaulat, yang absolut sih. Hah? Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang absolut. Jadi kehendaknya dia nggak bisa dilawan sama sekali. Kehendaknya dia nggak bisa dilawan. Tapi kenapa kita manusia seringkali, ya kita udah tahu nih dari pelajaran Yunus, udah tahu dari pelajaran, tapi kita seringkali melawan kehendak Tuhan. Padahal ujungnya kita tahu bahwa kita pasti kalah, benar nggak? Karena manusia punya ego, egois. Dia punya kepentingan sendiri. Pengen, jadi manusia itu cenderung untuk coba-coba dulu gitu ya. Cuman kalau coba-coba berhasil, maksudnya coba-coba masih. Jadi sebenarnya kalau saya sih langsung ngelihat gini, ini coba-coba tapi pasti nggak berhasil gitu. Kayak orang mau ujian, ini coba nih, tapi 0 nilainya gitu, udah pasti kalah. Iya kan, kita mau coba gimana? Tapi kenapa ya? Makanya kenapa manusia ada egois? Ya kan? Kenapa gitu? Biasanya dia tahu yang lawan kan. Malaikat dia. Malaikat ini lawan. Kenapa? Karena ada ego ya, ada kehendak sendiri. Karena ada free will. Bukan robot ya. Ikut ya ada lawan. Nggak ada kehendaknya sendiri. Itu tindak. Kalau dua kehendak yang berbeda berarti nabrak. Jadi terakhir Deborah bilang apa? Deb? Berdaulat. Ya, Allah berdaulat. Ada lagi nggak yang lain? Pertobatan, Bertobat. kasih yang menyelamatkan, pertobatan. Terus ada lagi yang lain? Ada satu lagi yang lain yang ketinggalan. Ada beberapa lagi yang ketinggalan. Soal berhala, penyembahan berhalanya mereka. Niniwe tadinya ikannya ikan apa namanya? Dewa ikan namanya? Hah? Oh, dari pasal 1. Kirain 4 doang. Enggak, semua pasal banyak belajar kan. Pak, dari semua kita ambil kesimpulan ya itu salah satu Oh, dari pasal 1. berhala. Benar, kirain pasal 4 doang.
Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Masih ingat nggak? Apa lagi itu selain Dagon? Dagon. Selain apa? Iya, Dagon nih. Apa lagi kira-kira? Manusia sebagai ciptaan. Hubungan ciptaan dan pencipta, kita harus sadar. Maksudnya gini, posisi antara pencipta dan yang diciptakan atau ciptaan itu kita harus ngerti bener. Kita tuh yang diciptakan, kita tuh bukan pencipta. Jadi jangan sok-sokan gitu, kita kan sok-sokan dikeplak sama ini sekali lewat kita gitu kan. Jadi bener-bener mesti. Tapi begitu aja masih orang banyak yang bandel kan, udah tahu dia pencipta gitu kan. Wah, kita ngelawan terus, nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja, nggak mau ini kan, kita ngelawan itu secara nggak langsung. Menurut saya sih terus harusnya kan kalau melawan kan biasanya kan dikasih kecelakaan atau marah bahaya atau memusnahkan gitu. Kalau Yunus tuh lebih Yunus tuh tersiksa dengan dia udah mati, nggak dikasih mati, malah dimainin ya kan, malah untuk kekompangan Tuhan tuh mainin dia nggak dikasih mati, kan dia punya mati kan. Kalau orang lain melawan Tuhan nggak bakal mati kan, berapa menang. Kalau Yunus sudah tahu dia bakal kalah kan, dia mati dulu deh. Tapi nggak dikasih mati, jadi siksa gitu. Nah itu tuh pelajaran menarik dua tuh. Kadang-kadang kita ngelawan Tuhan, kitanya mati. Nah kadang-kadang kita ngelawan Tuhan, kitanya nggak mati, tapi hatinya yang mati, ya kan? Hati kita tersiksa, mati, itu juga bisa. Jadi apalagi ya di ayat di pasal kedua, pasal ketiga tuh cukup lumayan kental tuh, tentang berhala, tentang kehendak Tuhan, udah penyelamatan, pertobatan, pengampunan, kasih, apalagi guys terakhir. Sebenarnya Yunus itu siapa sih? Kok bisa sampai begitu truk tiba-tiba muncul tokoh Yunus? Siapa sih dia gitu kan? Ada hubungan apa? Ada garis apa dengan keturunannya dari Abraham atau dari apa? Kenapa Tuhan memilih Yunus? Yunus bin apa? Bin Amitai. Makanya mesti diiniin semua tuh. Terus ada satu lagi sebenarnya, ada beberapa lagi. Yang lain lagi apa? Kalau Tuhan di pihak kita, maka apapun bisa pasti kita akan menang. Contohnya, Israel bangsa kecil nggak? Niniwe bangsa besar. Tapi kalau Tuhan ada di pihaknya si Israel, maka Niniwe akan tunduk. Yang kemarin saya kasih tahu, wah dia bangsa kecil, dia bangsa besar. Tapi terus apa lagi? Ada lagi pasti kejahatan. Orang yang berbuat sekelompok orang atau orang yang berbuat sudah terlalu jahat, ya. Ini lihat aja nih. Sudah terlalu jahat, pasti akan naik ke kupingnya Allah. Bukan berarti dosa-dosa kecil nggak naik ke kupingnya Allah. Misalnya Deborah jahat sama si Davinka, ya kan, ribut, terus digeplak si Davinka, itu bukan berarti nggak jahat, enggak, jahat juga. Cuman maksudnya nggak nyampe ke ini, nggak, ya ini masih biasa lah. Tapi kalau udah kayak Niniwe, itu kan udah berat. Udah kemarin juga kan ada kasus yang kejahatannya luar biasa, sampai akhirnya kebongkar semua, publik segala macam. Ya kita nggak tahu lagi lah apa yang terjadi. Tapi maksudnya kejahatan udah begitu jahat, sampai ke Tuhan kebongkar, dibongkar semua. Seperti Yunus, sebenarnya Yunus juga ini dibongkar supaya dia juga. Nah selain apa lagi ya, kejahatan, pertobatan, semua ini komplit loh. Yunus ini sangat komplit. Ketidaktaatan. Yunus adalah nabi yang paling tidak taat. Coba aja lihat, semua nabi takut sama Tuhan.
Yunus nggak pernah takut sama Tuhan dan dia tidak taat. Terus yang terakhir, Yunus adalah orang yang tidak takut sama Tuhan. Nabi yang tidak takut sama Tuhan. Nabi-nabi lain takut kok sama Tuhan, sampai nyembah-nyembah, sampai ini, sampai dia nggak berani apa-apa. Tapi kalau Yunus dia nggak peduli. Ada nggak sih orang zaman sekarang yang seperti Yunus kira-kira? Di sini banyak yang berani sama orang tua. Nah itu, orang tua kan perwakilan dari Tuhan. Jelas ya? Apalagi ada yang nggak jelas ya kira-kira? Hah? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Atau cukup jelas semua, atau ada yang mau ditanyain? Kalau Bapak pribadi, kesimpulan yang paling ngena di hati Bapak dari kisah Yunus. Nggak kedengeran? Kalau Bapak pribadi, kesimpulan dari kisah Yunus yang paling ngena di hati Bapak apa? Yang paling kena? Yang paling kena ya cuman satu kalau saya sih. Ngelihat bahwa yaitu Yunus nabi yang kurang ajar. Nggak pernah ada nabi sekurang ajar Yunus, dari Mosi Yesaya kayak Yehezkiel kayak Habakuk itu padahal nabi yang benar-benar lebih berat. Ya nggak tahu ya keberatnya. Menurut saya lebih berat nabi Yehezkiel Habakuk. Kenapa? Sebab dia waktu dia hidup di dalam zamannya, dia berkhotbah tidak ada orang yang bertobat. Ini Yunus sekali berkhotbah 120.000 Kalau saya sih cuman lihat ya ini nabi yang ini ya. Nah saya cuman satu. Kenapa saya berkesan nabi yang kurang ajar? Ini belajar buat kita semua hamba-hamba Tuhan, kayak bahwa kita juga bisa seperti itu kan, ngelawan sama Tuhan, gitu kan. Apa nih Tuhan gitu kan. Kadang-kadang bisa aja kita marah-marah sama Tuhan. Jadi gini ya, ini Tuhan kadang-kadang dia suka, bukan suka ya, ya kalau jadi Tuhan gitu, kalau saya jadi Tuhan kadang-kadang suka serba salah. Kenapa serba salah? Kalau manusia biasa, kayak kita misalnya manusia yang biasa lah gitu ya, yang nggak ini, pasti dia nggak berani-berani amat sama Tuhan. Tapi kalau dia udah di level tertentu, dia sangat berani sama Tuhan. Bahkan bisa maki-maki Tuhan, bisa nunjuk-nunjuk Tuhan, bisa apa Tuhan. Itu yang saya lihat. Jadi ya buat Tuhan makanya dia selalu adjustment. Jadi nabi juga tidak boleh terlalu bagaimana sama dia, manusia juga tidak. Jadi manusia nggak boleh terlalu jauh, nabi nggak boleh terlalu dekat, dia jadi kurang ajar. Mungkin Yunus ini orang yang cukup dekat sama Tuhan, sehingga dia dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Kan jelas kan waktu dia mau dipakai, dia dikirim, tapi akhirnya dia nggak mau kan. Kalau yang lain yang berkesan apa? Yunus. Ikan ya, kalau Davinka ikan, enggak. Telan ikan besar. Mungkin karena Davinka kurang baca ya Pak. Tapi ujung-ujungnya Yunusnya bertobat nggak sih? Nah, makanya Yunus bertobat. Tadi kan sudah saya bilang. Coba bertobat. Datar kan. Nah, kamu mesti baca di Perjanjian Baru. Makanya PR ya. Nanti kalau ada PA lagi saya tanya. Yunus bertobat nggak ada di Perjanjian Baru. Kalau yang lain gimana? Ada yang ini? Ada yang berkesan di kitab Yunus? Ini cerita bener atau cerita apa namanya dongeng? Jawabannya aman. Ini ya cerita benar, karena kan jelas Yunus bin Amitai. Yang berkesan lagi apa kira-kira? Ada nggak dari? Kalau kita dari sisi manusia ya, memang itu salah. Tapi kan maksudnya ya, mungkin kalau dari posisi dia mungkin begitu, tapi kita punya kepanitan, terus kita itu kayak kita diusik gitu, kita harus dipaksa untuk mengampuni kan, rasanya gimana ya? Kita ngelawan kan, ternyata
Kalau itu nanti coba setelah soto ikan ya apa soto ikan ya lah. Oke coba deh. Coba ngomong dia nggak pernah. Jadi di situ mungkin di pikiran Yunus dia cuma ada saya nyampein aja masalah itu harapannya kalau saya nyampein bertobat kan itu kan kayak makin kesel lagi akhirnya pohon pun gitu kan ditanam dikasih hilang aja gimana gitu. Jadi kayak mungkin ya Yunusnya itu kalau dari Yunus juga mungkin apa ya kesel juga gitu. Ini sih dipaksa untuk mengampuni, dikondisikan gitu. Karena kalau misalnya kita mencari orang, kita tidak harus mengampuni. Nggak ada yang maksa kita, tapi kalau kita dipaksa untuk mengampuni orang itu, apalagi untuk mempertahankan orang yang kita benci kan gimana? Ya karena Tuhan terlalu tahu. Yunus nih kalau nggak dipaksa, dia tetap akan punya rasa dendam. Dipaksa pun dia belum tentu bisa mengampuni juga kan. Udah dipaksa sama Tuhan. Yang maksa bukan manusia tapi Tuhan. Dikasih situasi dan kondisi sehingga dia harusnya bisa bertobat. Ya, lagi sih. Apapun keputusan Tuhan, ya itu keputusan yang baik. Iya. Nah, terus walaupun menurut si Yunus itu nggak baik, si Niniwe ditobatkan, tapi tetap baik. Betul. Ya, Itu juga betul. Putusan atau ya hasil dari Tuhan pasti yang terbaik kan. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat. Makanya Yunus kan nggak bisa ngelihat ya. Dari Yunus 1 sampai Yunus 4 kan itu tahunan terjadi. Nggak bisa ngelihat dia apa yang ada di depan. Ya kan dibilang walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap. Terus tahu sebenarnya dia tahu tujuannya apa. sampai depan banget itu. Sampai mati, nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Niniwe nggak ditobatin, apa yang terjadi? Dia senang. Kenapa sebenarnya Yunus nggak mau bangsa Niniwe bertobat? Tahu nggak kenapa? Selain orang Niniwe jahat, ada satu lagi. Kepikir nggak? Karena kenapa? Ada di situ tadi. Karena dia bukan orang pilihan gitu, bukan orang Israel, orang di luar Tuhan. Iya benar. Pertama dia bukan orang Israel si Niniwe. Yang kedua, Yunus itu bakalan diomelin, bakalan dibully, bakalan sama siapa? Sama bangsanya. Dia balik nih ke Israel. Wah, Nabi nggak beres nih. Ya kan itu sih. Kamu tahu nggak itu Niniwe begitu jahat, Niniwe begitu kejam. Lu datang ke sana, enggak itu Tuhan ya, tapi kan lewat kamu. Nah itu yang salah satu yang Yunus mungkin juga takut, bukan takut ya. Gimana ya, malu gitu dia. Ya kayak kita lah. Ya kan nobatin orang yang udah jelas-jelas misalnya Deborah, Grace, ini Davinka gitu ya. Ya kan punya musuh nih dalam keluarga. Terus tiba-tiba Grace datang kucak-kucuk sama musuh papa atau musuh mama. Ya kan? Bertobat. Si papa mama ngapain ngomong soal biarin aja dia mati gitu kan. Misalnya. Ya kayak gitu. Jadi waktu dia balik lagi, sebenarnya waktu Yunus balik lagi ke Israel atau ke bangsanya dia, saya yakin Yunus sudah nggak terlalu bisa diterima lagi. Jadi setelah itu kelihatannya Yunus mengembara, dia nggak bakalan balik lagi. Sebab ketika dia balik lagi, pasti orang-orang itu pasti dendam semua sama Yunus. Walaupun bukan Yunus melakukan kesalahan, ya orang Israel kalau berantem sama dia dipotongin, potong kakinya, potong tangannya, ya kan, dicabut lidahnya, dikulitin, orang bayi dilempar ke tembok. Ya gimana tuh orang Israel bilang, ini orang gila. Itu baru 3, 4 kekejamannya dia, masih ada 9 level, masih ada 5-6 level lagi. Dicungkil matanya ya. Belum ada lagi satu lagi tuh yang lebih kejam, kayak orang sekarang, kalau zaman sekarang kepolisian kan di otopsi. Mau tahu nggak diapain? Ini level keempat nih. Level keberapa itu? Itu dibelah, kan? Buka, terus masih hidup. Itunya ususnya segala macam disebar, dikasih makan sama binatang, kepalanya dibelah,
jebret, otaknya disedot, dikasih makan sama binatang. Itu level 4. Emang begitu. Itu dari bahasa apa? Dari itunya memang sejarahnya begitu. Kejam banget. Makanya Yunus itu nggak mau dia ke situ. Tujuannya ya gini, biar dia mau memberikan apa? Ketakutan sama orang. Jadi dia itu jadi bangsa yang berkuasa kan. Kalau orang kejam, hebat, jadi dianggap hebat. Gitu. Dianggap kuat, dianggap hebat, dianggap. Kenapa si Yunus bisa menulis dari Yunus ngomong langsung pada Ya itu karena Tuhan. Yunus yang banding lawan Tuhan. Kalau ini hebat kan. Jadi kalau karena banding lawan Tuhan. Iya itu juga bisa. Cuman ya pasti karena suara Tuhan kan. Suara Tuhan lewat Yunus bertobat. Bukan yang bikin bangsa Niniwe bertobat kan udah saya kasih tahu. Ya Yunus kan dia lempar dari perut ikan kan. Nah dewanya, wah dewa gua kalah. Itu ikannya mati kali habis keluarin Yunus kan, habis keceklek apa keselek, hak gitu kan. Ikannya terus mati, geblus gitu. Kan gendut lagi kan. Mati, Yunusnya terbang. Orang-orang pada tahu kan, hebat. Itu satu. Terus yang kedua ya memang suara Tuhan bergema. Yuk udah kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Makasih Bapa yang baik. Dari kitab Yunus pasal yang pertama, kedua, ketiga dan sampai pada ayat pasal yang terakhir, kami sudah belajar Tuhan tentang kebenaran-Mu. Kami semakin mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat penuh, tapi Engkau juga Allah yang bijaksana, Allah yang penuh dengan keadilan, bahkan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami juga belajar Tuhan betapa luar biasanya dosa dan kekejian dari bangsa Niniwe, sehingga kami belajar untuk bisa mengasihi sesama manusia. Kami juga belajar Tuhan untuk tidak mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan atau mengandalkan berhala seperti suku bangsa Niniwe yang mengandalkan dewa ikan. Tuhan, kami mau belajar agar jangan memberhalakan juga uang, harta, tahta kami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan lewat pelajaran Nabi Yunus ini Tuhan, kami juga semakin mengerti Tuhan bahwa rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik. Apapun yang Tuhan buat pasti adalah yang terbaik. Kami juga semakin mengerti bahwa kami tidak boleh melawan Tuhan. Kami tidak boleh Tuhan mengumpat atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah pelajaran Yunus kali ini boleh meresap di dalam hati kami, sehingga kami boleh lebih mengerti tentang ketuhanan. Kami boleh lebih mengerti tentang teologi, kami boleh mengerti tentang kristologi, kami boleh mengerti tentang Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengerti itu semua Tuhan, hal yang paling utama adalah kami merealisasikannya, mengimplementasikannya, melakukan kebenaran. Dan biarlah Tuhan yang terakhir kami belajar, Tuhan jangan sampai Engkau meninggalkan kami. Pilihlah terus kami Tuhan, terus Tuhan bimbing kami setiap hari Tuhan, agar kami punya perasaan untuk datang kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan yang mau menurun kepada kami, mau menegur kami, mau mengajak kami Tuhan, maka kami tidak akan bisa sanggup untuk mengenal Tuhan. Bahkan tidak ada hati kami untuk berdoa, tidak ada hati kami untuk baca firman Tuhan, tidak ada hati kami untuk mengenal Tuhan, karena memang Tuhan tidak mau memilih kami untuk mengenal Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kalau dosa kami memang sudah begitu merah seperti kirmisi, tolong Tuhan Kau mau kembali membuat kami, hati kami putih seperti bulu domba.
Dan biarlah kami boleh seluruh umat-Mu dan anak-anak muda di tempat ini boleh kembali belajar tentang kebenaran-Mu, boleh kembali melakukan kebenaran-Mu. Anak-anak youth di tempat ini Tuhan, baik Deborah, Davinka, Grace Tuhan, itu juga dengan Jovery, Marvel dan hamba-Mu Tuhan, biarlah kami semua boleh belajar. Dan khususnya bagi Monik Tuhan, kami terus berdoa kiranya Engkau juga mau Tuhan merubah karakternya Tuhan, sehingga karakternya ini juga boleh berubah, boleh menjadi karakter yang bisa dibentuk oleh Tuhan, sehingga dia tidak mempunyai karakter yang seperti ini terus Tuhan, karena akan membahayakan dan berbahaya dalam kehidupannya selanjutnya, baik dia nanti suatu saat akan berkeluarga, dia suatu saat dia akan masuk ke dalam satu organisasi, baik bekerja ataupun hal yang lain. Biarlah karakter ini Tuhan boleh menjadi karakter yang dibentuk oleh Tuhan, siap setiap saat untuk dibentuk, tidak mundur, tidak lari dari pembentukan karakternya di tempat ini Tuhan. Tolonglah Tuhan agar dia juga boleh bersama-sama dengan kami untuk dapat menikmati pelajaran atau pendalaman Alkitab yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu sekali lagi di tempat ini, Jovery, Marvel, Grace maupun Deborah dan juga Davinka, biarlah kami boleh tetap teguh dan beriman di dalam Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini, biarlah kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati.